Oke, udah sip. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita berjumpa dalam uh, program Ngopai, ngobrol ngopi santai. Seru seru. Hijrakor. Ya. Kali ini kita bersama salah satu tokoh underground Bekasi ya. Nah, beliau ini adalah seorang gitaris thrash punk Garputala yang mendadak jadi Tukang apa? bengkel. Yang berubah jadi Batman. Ya, insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol yang mungkin nanti akan memberikan sebuah manfaat, terutama buat Amin. diri saya pribadi dan mungkin teman-teman sahabat hijakor sekalian. Mungkin udah pada kenal siapa beliau ini ya. Ini beliau adalah Bang Ridwan Adiwijaya ya, yang sering dipanggil Bang. Bang. Takut gitu bilangnya lu, Bro. Karena Biasa emang dipanggil bebek ya. iya, karena emang kan memberi nama yang Ya, baik itu kan Masya pada Allah. sama musim itu harus tuh. Beberapa riwayat kan Nabi kan mengubah nama ya. Allah ya, benar. Jadi Masya Allah. mulai dibiasakan walaupun emang agak sulit ya. Allah. Iya, 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 iya. Ya konteks nama itu sebenarnya juga waktu begitu udah mulai berpikir begitu, gue pikir nih apa jadi masalah atau enggak. Cuman akhirnya ya karena udah kadung ya, Udah karena udah kadung terbiasa susah. orang back atau bang back atau mas back gitu ya, atau Iya. bebek sekalipun gitu. Akhirnya ya ini cuman berdoa ya, gue cuman berdoa mudah-mudahan. Kalau bebek itu kan binatang yang rame ngomongnya ya, Iya. ngomong mulu kuak gitu ya. Orasi mulu. Mudah-mudahan pun yang diomongin mudah-mudahan Allah jaga jadi Ah, iya. kebaikan. Kenapa Bang Didan tuh memilih apa? Jalan hidup sebagai seorang pang? Nah, Apa emang udah direncanakan sejak awal tuh? Apa emang tahu-tahu kau terprosok gitu? Apa gimana? Enggak terprosok ya? Masa ya terprosok sama udah berapa kali bikin apa? album. Album kan? Mm-mm. Kan Album berarti kompilasi. mah niat kan? Kalau terprosok kan berarti ya ngapain? Iya, iya, betul. Terusin ya. Itu kenapa bisa jadi seorang apa player gitu, Ah, player di scene underground gitu. Bismillah. Jadi kalau misalkan emang runut ceritanya ya, ceritanya dulu itu kan kalau dibilang terpelosok, orang-orang ngelihat ya mungkin iya juga terpelosok. Artinya gini, ya dulu kan ikut-ikutan. Hmm, Tahun 95, 96 awal kali kenal pang itu kan tetap ikut-ikutan ya. ikutan. Nah, ini tuh tetap ikut-ikutan di situ. Teman-teman kok keren kayaknya penampilannya nih apa sih? Maksudnya kok kayaknya beda daripada yang lain gitu. Pengen tahu ya biasa gitu. Pengen tahu akhirnya coba ikut-ikut, coba nyontoh, coba cari tahu, coba mulai kenalan akhirnya. Ya kalau dibilang terpelosok ya karena awalnya ikut-ikutan ya akhirnya terpelosok gitu. Lingkungan kali ya. Lingkungan. Lingkungan. Cuman karena memang gue ini kan tipikal orang basah-basah sekalian. Kalau kering kering Sekalian ya. sekalian Iya gitu. iya 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 iya. Jadi ya sudahlah coba akhirnya nyemplung-nyemplung sekalian di dalamnya ternyata ada yang menarik dari dunia pang ini. Hmm. Menarik dari bagaimana terutama khususnya cara mereka berpikir ya. Hmm. Tokoh-tokoh pang ini berpikirnya bagaimana mereka yang dalam tanda kutip anti mainstream ya di saat itu. Jadi nggak ngikutin budaya kultur yang udah umum, mereka justru ngelawan arus. Yang lain rata-rata pada kerja, mereka nggak mau kerja. Di saat itu kan kayak gitu. Terus yang lain rata-rata suka musik yang memang skill tinggi dan yang lainnya, mereka kecenderungannya main musik asal-asalan dan Tapi yang jago-jago sebagainya semua macam. sih lihat. Tuh, sekarang jago-jago. Iya. Dulu, Skillnya kan udah beda-beda. iya. Apalagi stres kan. Kalau nggak belajar ya susah. Ya akhirnya kan upgrade Iya. pada gitu. Nah dari itu Iya. coba selamin akhirnya selamin cara berpikirnya akhirnya ya malah malah akhirnya menariknya itu di cara berpikir Pikirnya dari ya. anak-anak pang itu sendiri gitu. Tertariknya malah di situ gitu. Tapi memang pang itu memang apakah emang harus bermusik gitu, Bang? Enggak Enggak juga ya. sih. Iya. Apa seorang pang itu emang harus benar-benar menyukai musik karena memang media itu yang bisa dia apa keluarkan bisa bisa dia sampaikan apa-apa yang ada di dalam dirinya.
Kalau Apa? menurut gue sih gini, Ya. kalau bicara keharusan sendiri di dalam punk kan nggak ada pakem. Oh iya. Nggak ada pakem, Hmm. punk harus bermusik, nggak juga. Ya. Punk harus begini begitu, nggak juga. Punk harus rebel berontak begini begitu, nggak juga gitu. Eh, Artinya di sini kenapa terus kecenderungannya dalam tanda kutip itu mereka bermusik karena di awal kali manusia maksudnya di sini untuk ekspresif ya. Salah satu cara manusia Hmm. mengekspresikan diri itu adalah dengan bermusik Ya. gitu. Dan anak-anak punk ini kan notabene mereka yang menolak pakem-pakem atau budaya-budaya kultur-kultur yang memang udah ada dan mereka nggak setuju. Mereka ekspresiin lewat ya kecenderungan umum orang lewat musik gitu. Lewat kritik-kritik di musik kayak gitu awalnya. Memang banyak sih ya varian varian Hmm. punk itu. Iya, iya, iya. Dari segi apa penyampaian dia dalam apa melawan Hmm. dari pemikiran. Nah, Iya, nah pemikiran yang Bang Rian tuh lebih cenderung kemana itu, ibaratnya secara pemikiran saat itu? Kan di punk itu kan yang kalau orang umum taunya sih ya punk ya cuma arogan lah gitu ya, iya, iya, urakan ya. Tapi kalau pada dasarnya kan punk nggak seperti itu kan. Memang dia pada tahap pemikiran ya. iya, Malah itu yang lebih cenderung lebih kuat, iya. lebih kokoh dan bisa merubah sebuah keadaan padahal. Hmm, 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 hmm. Nah, untuk saat itu Bang Ridwan tuh lebih kemana? Dalam pemikiran itu. Sebuah sistem politik, ekonomi, dan budaya yang kecenderungannya, oke, hati-hati. Yang kecenderungan, siap. Yang kecenderungannya didominasi sebuah sistem ekonomi dan politik budaya gitu ya, sistem politik ekonomi budaya yang kecenderungannya didominasi oleh orang-orang borjuis pemilik modal atau biasa disebut oleh sama kita itu kapitalistik Kapitalis. kayak gitu ya. Iya. Itu kan memang cenderung menjadikan strata sosial yang tinggi antara yang kaya dengan miskin gitu. Ya. Nah, di awal-awal kali ketika orang menolak menolak adanya kekejaman sistem itu atau menyadari adanya kekejaman sistem kapitalistik yang bikin kesenjangan sosial yang tinggi itu, pasti akan mencari counternya dari sistem itu apa, gitu. Akan mencari dan counter dari sistem kapitalistik ini kalau kita pelajari di teori-teori umum Hmm. itu ya komunisme atau Oh, sosialis itu ya sosialis. sosialis Iya. ilmiah sosialis ilmiah pun banyak variannya Hmm. sosialis ilmiah atau komunisme ntar ada lagi ke bawah ada sosialis libertarian ada sosialis apa astagfirullah sosialisme demokrat terus Iya. Hegelian dan yang lain sebagai macam gitu itu yang diadopsi oleh teman-teman atau pemikir-pemikir punk di kala itu gitu. Mereka cenderungannya mengadopsi sistem pemikiran sosialisme itu, Hmm. sosialis itu. Sampai ada terus berkembang pemikiran itu berkembang, ada beberapa tokoh yang terus digali, dipelajari. eh, Mereka akhirnya berpikir ternyata sistem sosialis atau sistem komunis ini pun juga bukan solusi Bukan dari solusi. kesenjangan sosial akibat kapitalis ini. Iya. Mereka akhirnya melihat ternyata ada sebuah sistem yang dibilang anarkis Hmm. gitu sistem anarkis bukan di sini anarkis ini yang diadopsi bukan berarti terus kerusuhan dan yang lainnya nggak beda Iya. gitu Iya. karena kita ngelihat dari awal kali kata ini keluar nama anarkis ini keluar itu kan secara filosofi dikatakan itu tidak arci itu negara jadi sebuah sistem yang tidak menghendakinya adanya Ada negara di negara. dunia ini Hmm. artinya batas teritorial dan yang lain sebagai macam nggak ada dengan begitu otomatis akan terbentuk sebuah tatanan tanpa strata gitu tanpa tingkatan Iya. antara yang kaya dengan yang miskin otomatis nggak ada dan yang lain sebagai macam banyak diadopsi pemikiran-pemikiran dari Bakunin, Giden, terusnya siapa tokoh anarkisme itu ada yang anarkisme religius juga ada itu juga banyak yang adopsi juga Iya. beberapa mengadopsi itu gua pun juga sama ketika ngelihat ini menarik nih sebuah tatanan di dunia tanpa negara gua mau ke negara manapun gua nggak pusing Iya. gitu gue bisa aja bebas aja gitu jadi nggak ada pemimpin negara nggak ada
apapun ya, semuanya nggak ada orang tekanan, hidup nggak ada dengan koloni-koloni iya, gitu ya, nggak ada tekanan, nggak ada koloni-koloninya. pemaksaan lagi ya. Nggak ada pemaksaan, nggak ada tekanan, Iya, semuanya hidup dengan penuh kesadaran tanpa kesadaran ingin ya. menyakiti satu sama lain. Ini kan Damai lah keren ya. gitu, Iya keren. Ini kan keren, Bu. Cuman gue berpikir setelah itu, ini keren konsep. Dan Hmm, itu coba eh gue yakinin kalau ini adalah konsep yang benar gitu. pada saat Tapi, itu ya. cuman gue berpikir, tapi gimana mungkin ngewujudinnya? Nah, iya. Ya, gimana mungkin ngewujudinnya? Di dunia ini kan bukan cuma satu negara. Di dunia ini kan ada banyak negara, ratusan negara, ada banyak pemimpin, ada banyak kepentingan gitu. Lu mau ngewujudinnya gimana? Kita mau ngewujudinnya gimana? Gitu. Ini gue pikir ini kok jadi kayak ngawang-ngawang gitu. Jadi kayak apa? eh Bermimpi doang, ngayal-ngayal doang gitu. Sedangkan gua kan lebih cenderung berpikirnya kalau punya impian, kejar, wujudin gitu. Iya. Kalau enggak, tinggalin. Ah, Nah, ketika dipikirin caranya gimana kayaknya hampir nggak masuk akal, gue pikir ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih. nah ya. Gitu. Ketemu ya. Ketika itu kan memang gue coba menafikan konteks agama, konteks ketuhanan Hmm. di saat itu. Jadi kalau orang saat ini teriak-teriak ateis segala macam, ketika itu gue pun dengan belagunya, dengan gobloknya juga bilang, ya gue nggak percaya Tuhan gitu ketika itu. Sempat ini aja, sempat hampir itu ya. Iya, itu kan memang ketika itu rata-rata teman-teman di yang ngejalin konsep anarkisme itu karena emang salah satu slogannya kan tagline-nya no master no god gitu kan. Berarti lebih Jadi agnostik ya. ya nggak ada, pokoknya nggak ada kekuasaan di atas kekuasaan gitu, nggak ada Oh, kekuasaan apapun, semuanya sama. oh iya iya Jadi iya. artinya kalau kalau kita meyakini adanya Tuhan, itu berarti kita keluar dari konteks itu, dari konsep itu. Hmm, Kan nggak ada master, nggak ada tuan, nggak ada Tuhan, nggak ada yang berkuasa. Kalau ada Tuhan, ya berarti udah keluar dari konteks anarkis itu, gitu. Ketika itu begitu, iya. gitu. Cuman ketika gue sendiri akhirnya mempertanyakan bagaimana ngewujudin anarkisme ini, gitu. Saat dunia segini banyaknya negara-negara, kayaknya nggak mungkin, gitu. Akhirnya gue berpikir di situ ada waktu itu tuh eh, baca satu hadis yang mengatakan di akhir zaman nanti ketika Imam Mahdi itu Hmm, diutus, beliau ini yang memerintah seluruh dunia iya iya. gitu, Imam Mahdi itu. Gue bilang kok ini menarik, kok seluruh dunia bahasanya, kenapa bukan Arab doang Nah, gitu, ya tuh. kenapa bukan Mekah Madinah doang, Iya. kok seluruh dunia Malah gitu. Islam sekarang diidentikan Arab-Arab terus ya. Nah gitu, Ternyata nanti malah seluruh dunia gitu. seluruh Iya, dunia iya. ini menarik gitu, Hmm, dengan sistem ini menarik gue pikir. Kalau misalkan itu terjadi, bagaimana dia ngewujudinnya? nah Kan itu gitu kan? perlu ya. Apakah mampu di satu orang ini? Gitu. Satu orang ini ngewujudin, berarti sebegitu diktatornya ini orang. Nah, Kan kayak gitu. Sedangkan orang yang paling diktator dalam sejarah pun, katakan misalkan Firaun, itu kan juga nggak bisa nguasain dunia. iya. Iya kan, terbatasan. Sebegini hebatnya kah ini orang gitu kan? Akhirnya ngerenungnya begitu kita Hmm, berpikir. Setelah ditelisik-telisik, setelah dipelajarin, dipikirin, gue pikir, oh nggak mungkin dia bisa buat melakukan ini dengan kediktatoran menguasai dunia. iya. Akhirnya satu-satunya yang bisa untuk hal itu dilakukan adalah anarkisme ini terjadi, bukan dijadikan atau dipaksakan. Kata kuncinya tuh terjadi. Terjadi ya. Terjadi. Anarkisme ini terjadi bukan dijadikan atau dipaksakan jadi dengan revolusi dan yang lain sebagainya macam, enggak. Menurut gua enggak. Tapi ini terjadi. Terjadinya gimana? Kok bisa ini terjadi? Ketika orang sudah stagnan dengan kehidupan duniawi yang mereka kejar-kejar dan gak dapat apa-apa, dia akan mencari suatu bentuk kebahagiaan yang lain. Hmm, Orang kaya kok nggak ngerasain bahagia? nah ya. Ya, orang miskin capek ngejar kekayaan, Kekayaan. gitu. Akhirnya stagnan. Akhirnya mereka berpikir tentang bahagia ini apa? Nah, Hmm, ajaran tentang bahagia yang secara batin akhirnya yang dicari, mau nggak mau masuknya ke ranah
agama Nah, iya. gitu Batin lebih kepada ya. maksudnya. Hah? Lebih ke batin ya. Lebih ke batin Nah, akhirnya. Dan ketika itu kan mulai tuh, gua pikirin momen-momen itu pas kebetulan juga. Ya Madonna udah mulai, Madonna apa siapa ya? Madonna kalau nggak salah ya. Itu udah mulai belajar yoga. nah Ya kan, artis-artis barat itu udah mulai banyak yang pada belajar yoga dan kontemplasi gitu, mencari ketenangan. mencari ketenangan. Kurang kaya Kasih gimana iya, kan saya gitu kan. suntuk bayarnya. Nah itu kurang Iya. kaya mereka, tapi yang dicari ketenangan. Nah, Nah dari sini akhirnya berpikir, gue cuma mulai coba pelajari gimana sih para tokoh-tokoh Islam mencari ketenangan. Gue mulai kenalan tuh sama tokoh-tokoh sufistik ketika itu ya, hmm, kehidupannya mereka. Mereka malah kecenderungannya nggak ngejar-ngejar dunia dan yang lain sebagainya macem. Tapi mereka tenang. Mereka tenang, mereka dapat kayaknya dapat bahagia gitu. Gue cari iya. tahu. Gue pikir kok kayaknya lebih masuk ini, lebih masuk akal ini nih. Lebih masuk akal ini ketika orang mempelajari Islam, dia ngerasa nemuin ketenangan, otomatis dia nggak ngejar-ngejar materi, dia dapat materi pun itu bukan dia dikekepin sendiri tapi dibagi juga buat yang lain. Kok kayaknya ini nilai-nilai ini, norma-norma ini, budaya-budaya ini yang jadi lebih bisa cepat mewujudkan budaya anarkisme ini. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau misalkan setiap orang itu udah menyadari bahwa bahagia itu bukan dari duit, orang akan berhenti dari berorientasi materi. Hmm, Ya. iya iya. Kenapa semua penjajahan ini terjadi di dunia ini? Dasarnya apa sih? Materi, Materialisme, materi. Perut, kekuasaan tempat, terusnya emas, iya. ya kan? Harta, semuanya kan itu. Tapi ketika orang itu sudah tidak berorientasi materi, dia berorientasinya itu kebahagiaan, tidak lewat materi, itu otomatis berarti penjajahan itu pun secara alamiahnya akan melenyap. Berarti memang dia tuh sudah menemukan titik di mana kita ini akan menghadapi sebuah keabadian mungkin ya. Ya, Ya. Sementara kan orang memang kalau mengejar apa materi kan dia lupa seolah-olah dia memang nggak bakal mati gitu. iya, iya Takut benar. hartanya hilang gitu. Iya, Sampai orang ya seperti di film-film barat tuh kan heeh, apa namanya itu kayaknya hayalannya tingkat tinggi gitu. heeh, Orang lebih di cloning, orang heeh, dipindah nyawa gitu. heeh, Udah hal-hal tingkat tinggi. Apalagi heeh, film Doraemon kan. heeh. Ini Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat konteksnya ketika orang sudah mulai pada sadar bahwasanya materi itu bukan segala-galanya, itu secara alamiah dengan sendirinya penjajahan juga akan eh, berkurang, akan hmm, hilang. iya. Nah, gue bertanya lagi dong. Lah terus apakah mungkin Imam Mahdi bikin ajaran seperti itu dan diadopsi oleh seluruh dunia? Kan kayak gitu kan. Iya. Si Imam Mahdi ini siapa sih? Akhirnya gue coba cari tahu. Loh, ternyata dia bukan bawa ajaran. Di situ dikisahkannya. Hmm, Tapi memang dia melakukan ajaran yang sudah diturunkan oleh Tuhan. iya. Deh, jadi semakin menarik nih kan. Hmm, Satu 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 sisi ini ada satu konsep anarkis. nah, Ada satu konsep anarkis yang memang itu untuk diwujudkan di dunia dengan tanda tanya besar bagaimana mewujudkannya gitu. Ini berat gitu karena orientasi manusia sebagian besar adalah materi, 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 iya materi, ya materi. kan. Di sisi lain ada konsep dari agama, dari Islam yang tidak gembar-gembor tentang konsep surga dan yang lainnya, tapi sebenarnya Hmm, sudah menerapkan itu. Artinya Islam ini sudah mengajarkan anarkisme sebenarnya. Sebenarnya udah anarkisme dalam tanda kutip ya. iya, ketika Imam Mahdi berkuasa, nanti pun apakah dia membawa sistem dari kepalanya? Enggak, Enggak kan? enggak. Dia membawa sistem dari Tuhan. Tuhan iya Bener nggak? melanjutkan ya. Melanjutkan Iya, risalah. iya. Artinya bukan sistem manusia, Bukan, iya. ya kan? Iya. Bukan kekuatan manusia, Hmm. ya kan? Bukannya master atas yang lain, bukannya tuan manusia sebagai penguasa manusia lain bukan, tapi dia adalah sebagai
wakilnya kekuasaan Tuhan di dunia untuk memastikan kekuasaan Tuhan ini berjalan di dunia. Hmm. Ya, bukan dia yang bikin sistem. Selama ini di seluruh dunia negara-negara itu manusia yang bikin sistem, Oh iya. ya kan? Hmm. Manusia yang bikin sistem. Tapi Imam Mahdi kan nggak bikin sistem. Ya, Iya. dia pakai sistemnya sistem Tuhan, sistem Allah gitu. Dan ini diterapkan kan di beberapa dekade, beberapa abad yang lalu. Islam tatkala menguasai sepertiga dunia, Nah, iya. ya kan? Iya. Da- it- Sejarah itu Nah, sejarah ini konkret real dan ini, nyata ya. nah, dan ini mereka pun nggak pakai batas teritorial, Wow. ya, nggak pakai batas teritorial, nggak ada kekuasaan yang sok-sokan dan yang lain sebagainya macam, Hmm. pemimpin yang sok memimpin dan yang lain sebagainya macam, enggak gitu. Justru di sini orang semuanya takluk dan tunduk kepada sistemnya Tuhan. Maunya Tuhan A, ini udah jelas semuanya runutannya. Dan ini diikuti oleh semua orang tanpa terkecuali walaupun dia adalah dalam tanda kutip pemimpin di satu daerah itu. Pemimpin di sini di dulu itu bukan pemimpin dia yang mengeluarkan egonya untuk dilakukan apa kehendak dirinya, maunya dia bukan. Hmm. Tapi pemimpin di sini konteksnya atau amir di sini konteksnya adalah orang yang menjadikan apa ya, pelayannya Tuhan agar umatnya ini bisa menjalankan sistemnya Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, iya. Kan kayak gitu. Iya, iya. Bukannya sistemnya dia. Hmm. Nah, yang dikatakan pemimpin ini. Jadi artinya anarkisme ini sudah pernah berjalan dong kalau gitu. Ya kan? Udah pernah berjalan, tidak adanya negara, tidak adanya kekuasaan yang menguasai, tidak adanya manusia yang berkuasa atas manusia yang lain. Hmm. Ini sebenarnya berarti di beberapa bagian negara di beberapa bagian dunia di saat itu sudah pernah terjadi berarti. Dan itu adalah di masa kejayaan-kejayaannya Islam. Iya. Kan begitu kan. Jadi gue cuman berpikir, ini bisa di-create-nya gimana? Oh, ketika orang semuanya sudah sadar diri bahwasanya kebahagiaan ini bukan materialisme dan itu dibangun kesadarannya dari dalam diri, terusnya itu dibangun setiap makhluk, setiap manusia yang lainnya saling berbagi karena tidak ngerasa memiliki dan yang lain sebagai macam. Oh, ini tumbuh gitu. Oh, ini tumbuh. Ini terbentuk bukan dibentuk. Gitu. Iya, iya. Akhirnya gue berpikir ya begitu dan sudah pernah terjadi. Oh, ini kayaknya lebih mungkin konsep Islam ini nih. Akhirnya kan gue balik nih flashback. Hmm. Apakah anarkisme ini yang benar? Oh, kayaknya berarti konsep Islam ini yang lebih masuk akal ketimbang anarkisme gue pikir. Gitu. Makanya dari situ, oh ya sudahlah gue coba pelajarin. Gue balik dulu deh. Gitu kan ceritanya gitu. Karena memang gitu. Nantinya pun juga akan kebentuk pula. Nah, sekarang juga kan orang udah mulai pada stressing. Orang udah pada bingung mencari kebahagiaan maunya bagaimana. Nah, iya. Apalagi keadaan sekarang nih, kerjaan tambah susah, Hmm. ekonomi morat-marit segala macam. Belum lagi next akan terjadi mungkin walau alam perebutan perebutan kekuasaan ekonomi. Artinya nilai barometer tukar ini saat ini dolar. Ke depan bisa jadi digital Iya. atau kembali kepada physically. Nah, ada Ada dua dua kemungkinan. kemungkinan. Iya. Ada dua kemungkinan. Kalau digital akan semakin parah nih strata Iya. Paling antara si penindas dengan yang ditindas. makin yang kaya makin kaya, Parah, yang parah, miskin makin belangsak. parah. Cuman orang-orang yang punya kekuasaan, power dan uang Iya. yang bisa mengatur bikin sistem digital itu Hmm. sehingga semuanya bisa dikuasai oleh dia. Nah, iya itu. Nah, satu-satunya gue pikir berarti yang paling logik, yang paling masuk akal yang dan adil adalah kembali kepada uang fisik Fisik ya. yang tidak dikuasai oleh siapapun juga. Satu-satunya yang tidak dikuasai oleh siapapun juga adalah yang murni berasal dari sumber alam. Nah, Apa? Emas, emas. Iya. perak. Jadi kembali kepada dinar dan dirham. Oh, berarti masuk akal. Oh, berarti benar nantinya tetapi Imam Mahdi akan menguasai gitu. Jadi gue pikir sekarang yang ngapain capek-capek juga teriak-teriak tentang segala macam apa sosialis-sosialis atau apa segala macam sosokan begitu. Gue pikir lah orang Islam udah pernah nunjukin buktiin keberhasilannya, terus depan juga dijanjiin akan terjadi sunatullah. Terus gue ngapain juga capek-capek gitu pakai counter-counter segala kan akhirnya Iya. begitu. Iya.
Udah yang pastilah gitu kita Iya, waktu yang kita real nggak aja. sedikit. Setuju setuju.